Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Balkis, NIM 8111418411, presensi 50. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengertian penelitian hukum yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad difokuskan kepada objek kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Objek kajian norma meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan. Istilah penelitian hukum empiris dari bahasa Inggris yaitu empirical legal research, dari bahasa Belanda yaitu empiris juridis, Onderzoek, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut empiris juristis research. Kriteria pembeda selanjutnya yaitu objek atau fokus kajian. Objek kajian penelitian hukum normatif menurut Surjono Sukanto dan Sri Mamuji terdiri atas A. Penelitian terhadap asas-asas hukum, B. Penelitian terhadap sistematika hukum, C. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, D. Penelitian sejarah hukum, dan E. Penelitian perbandingan hukum. Objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut. A. Efektivitas aturan hukum, B. Kepatuhan terhadap aturan hukum, C. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, D. Implementasi aturan hukum, E. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan F. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Indikator pembeda selanjutnya yaitu sumber data. Penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data pada penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi, dan responden. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Indikator pembeda selanjutnya yaitu pendekatan. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 pendekatan yang terdiri atas A. Pendekatan undang-undang atau statute approach, B. Pendekatan kasus atau case approach, C. Pendekatan historis atau historical approach, D. Pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual approach. Pendekatan penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku atau behavior yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi, hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata atau actual behavior yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada A. Pendekatan sosiologi hukum, B. Pendekatan antropologi hukum, dan C. Pendekatan psikologi hukum. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kemudian, bahan hukum tersier dapat berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif,
dan sebagainya. Kriteria pembeda lainnya yang hanya dimiliki pada penelitian hukum empiris yaitu jenis data, lokasi penelitian, serta populasi atau sampel. Pada jenis data terdiri atas data primer serta data sekunder. Metode pengumpulan data. Penelitian hukum normatif terdapat 3 jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Data di dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur dengan mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian. Analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Sekian penjabaran materi yang telah saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.